Kenapa banyak banget perusahaan besar yang pengen melakukan bisnis pinjol? Dan di sini saya mau bahas untuk teman-teman semuanya, kenapa orang dari luar negeri sana pengen buka bisnis pinjol di Indonesia, lalu kemudian apa aja keuntungan bisnis pinjol dan sisi gelap dunia pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sedikit yang bertemakan sedikit berbeda ya teman-teman semuanya, yaitu tentang yang namanya keuntungan bisnis pinjol, sisi gelap dari yang namanya pinjol, dan juga kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu pengen buka pinjol di Indonesia. Bahkan dari luar negeri saya sana datang ke sini ke Indonesia untuk membuka bisnis yang namanya pinjaman online. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Ya, sedikit temanya sedikit berbeda. Ini menambah sedikit wawasan dan juga sedikit ya gambaran kita terhadap dunia pinjol juga, agar gambaran dunia pinjol kita itu lebih luas dan juga lebih lebar ya teman-teman semuanya. Oke, di sini saya pengen bahas untuk teman-teman semuanya. Jadi yang pengen saya jawab, kenapa sih banyak orang luar negeri sana yang pengen datang ke Indonesia untuk membuka bisnis pinjol, atau perusahaan-perusahaan besar itu pengen buka bisnis pinjol? Karena yang pertama adalah jelas keuntungannya sangat fantastis sekali teman-teman semuanya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Terus kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana regulasi yang ada di Indonesia. Kenapa banyak sekali perusahaan luar negeri, khususnya Tiongkok dan Cina, ini datang ke Indonesia. Banyak kan, kita tahu sendiri beberapa pinjol itu datang dari sana, datang ke Indonesia untuk membuka bisnisnya ke Indonesia ini. Kenapa? Karena regulasi di Indonesia itu sangat parah banget, sedangkan di negara asalnya padahal itu sudah tidak laku teman-teman semuanya. Nah, di sini bisa dikategorikan juga yaitu sisi gelap dari pinjol itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di negara-negara maju dan juga negara-negara asalnya, itu pinjaman online yang ada di Indonesia sekarang itu dari negara asalnya tidak laku. Kalian boleh searching ke website manapun, kalian tinggal cari aja di Google teman-teman ya, untuk membuktikan apa yang saya sampaikan ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena regulasi di sana, di negara asalnya, di negara maju, itu tidak mendukung yang namanya pinjol. Karena pinjol itu bukannya menguntungkan, tapi malah membuntungkan, tapi jelas merugikan kepada warganya, kepada masyarakatnya, atau kepada penduduknya. Loh, terus kenapa kok di Indonesia tetap dibuka, Bang? Nah, disinilah saya juga berpikiran ada sedikit kong kali kong. Karena dari beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK dan juga surat edaran dan juga semuanya, itu kayak nggak berlaku di Indonesia. Mungkin ada kong kali kong antara pinjol dan juga pemerintah kita. Nah, di sini juga sebagai bahan kritik kepada pemerintah saya sendiri, kenapa kok regulasi yang telah ditetapkan atau surat edaran yang telah diberikan OJK itu kepada para pinjol-pinjol itu tidak berlaku? Ini kenapa? Apakah ada kong kali kong? Nah, itulah karena sebenarnya pinjol itu sangat-sangat tidak menguntungkan, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat membahayakan sekali. Makanya pinjol itu di negara asalnya tidak laku, teman-teman semuanya. Nah, masyarakat Indonesia kayaknya bisa nih dibodoh-bodohin. Kayaknya masyarakat bisa nih, Indonesia nih bisa, mau kita ambil uangnya. Akhirnya mereka datang ke sini, dan regulasi dari pemerintahnya pun tidak begitu ketat dan mudah sekali dikong kali kongkan dengan yang namanya kita tahu sendiri lah ya, itu sudah ranahnya berbeda. Tetapi memang itu berpengaruh loh teman-teman semuanya ya, karena kan pemerintah yang membuat aturan tersebut, regulasi dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian kalau dikong kali kongkan kan ya sudahlah beres. Apa yang dimau ada amplop semua beres kan gitu. Nah, itu saya katakan juga sebagai sisi gelap dari yang namanya pinjol itu teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian apa sih Bang sebenarnya keuntungannya ketika membuka bisnis pinjol ataupun membuka usaha atau membuka perusahaan tentang pinjaman online ini? Ya jelas karena satu, keuntungannya sangat fantastis dan keuntungannya sangat besar. Nah, di sini saya akan bandingkan juga kita kenapa nggak ke perbankan dan yang lain sebagainya. Oke, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Kita ambil contoh sama-sama pinjaman. Kenapa kok pinjol itu keuntungannya sangat besar? Karena kita tahu sendiri dari bunga, dari denda keterlambatan, terus kemudian dari yang namanya biaya administrasi, dan itu semuanya sangat minim. Saya contohkan dengan pihak perbankan aja lah ya gampangnya. Kalian kalau minjem ke bank, saya yakin, saya jamin tidak ada bunga yang lebih dari 25% per tahunnya, itu tidak ada teman-teman semuanya.
Coba aja kalian pinjam, apalagi ke KUR, kredit usaha rakyat atau pinjaman-pinjaman yang sekarang itu umumnya 13%, 12%, atau 15% itu udah tinggi. Kalau paling besar itu maksimalnya di 25% ketika kita minjam ke bank, dan itu pun nominalnya besar, miliaran ya teman-teman semuanya, atau ratusan juta. Sedangkan kalau kita pinjam ke pinjol itu bunga per tahun sama ya, bunga per tahun. Bank juga per tahunnya itu 6%, bisa sampai 20% itu udah gede banget. 20% lah saya katakan perbankan ini. Kalau pinjol bunga per tahunnya itu sampai ratusan persen, teman-teman. Kalau nggak percaya kalian hitung aja. Contoh kecil, bunganya adalah 0,3% per hari. Kalian harus tahu 0,3% itu per hari dikalikan 365 hari, maka sama dengan 100% lebih bunga yang harus kalian bayarkan ketika minjem ke pinjol. Sedangkan kalau di bank itu cuman maksimalnya pun 20% gitu loh. Jadi kalau kalian bayangkan minjem uang 100 juta di pinjol nih, tenor 1 tahun. Terus kemudian harus bayarnya berapa? Bisa sampai lebih dari 200 juta kalian harus bayar. Itu ke pinjol, ingat. Sedangkan kalau kalian di perbankan, kalian pinjam 100 juta, tenornya sama 1 tahun, kalian cuman bayar 120 juta, itu pun bunga maksimal, bahkan bisa jadi 106 juta kalau kalian pinjamnya menggunakan sistem KUR gitu loh. Bunganya kan sangat jauh sekali gitu loh. Nah, inilah kenapa keuntungannya bisnis pinjol itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pengen buka bisnis di Indonesia. Itu loh, itu pertama dari bunga. Lalu kemudian yang kedua adalah dari denda keterlambatannya, itu bisa mencapai 0,3% untuk yang konsumtif. Nah, yang konsumtif ini bunganya pun bisa berkali lipat. Jadi 0,3. Kalau keterlambatan kalian itu sampai dengan 1 tahun juga, itu bayar hutangnya bisa sampai 300 juta. Yang dulu hutangnya 100 juta ini. Karena bunga keterlambatannya itu sangat tinggi sekali. Lalu kemudian biaya administrasinya itu biasanya 10% lebih. Nah, 10% itu sangat berdampak sekali. Udah contoh, kalian minjem 1 juta. Apakah kalian itu akan cair 1 juta juga? Jawabannya enggak. Kalian hanya cair 800 ribuan atau 900 ribuan. Maksimal banget, 900 ribu pas mungkin. Itu paling besar. Tapi biasanya minjem 1 juta, cairnya ya mungkin sekitar di 800 ribu, 90 ribu kan gitu. 890 ribu, itu semuanya terjadi teman-teman semuanya. Jadi gampangnya, simpelnya, kenapa kok banyak perusahaan pengen buka di Indonesia? Karena regulasinya gampang. Terus kemudian apa keuntungan buka bisnis pinjol? Bunganya sangat fantastis, dan itu nominalnya yang sangat-sangat besar sekali teman-teman semuanya. Dan kita bayangkan, pinjol itu nggak bakalan kok nyairin uang sampai ratusan juta, sedangkan perbankan berpotensial sekali, pencairannya lebih besar, tenornya mungkin agak sedikit lama, bunganya sangat jauh sekali. Makanya kenapa banyak sekali pinjol-pinjol ini meraup keuntungan ya teman-teman semuanya. Itu dari yang pertama, dari bunganya, terus kemudian dari dendanya yang sangat besar, terus kemudian biaya administrasinya juga sangat besar, dan yang keempat itu adalah dari segi operasionalnya minim. Jadi kalau kalian paham dengan yang namanya dunia bisnis, itu ada operasional. Nah, contoh operasionalnya seperti apa? Contoh kalau perbankan di Indonesia, itu kan harus ada kantor setiap daerah. Contoh ada di Jakarta untuk pusatnya. Untuk di cabangnya di daerah Cirebon, Indramayu, terus kemudian Bandung, Bekasi, itu pasti ada. Bahkan setiap kecamatan ada. Artinya membutuhkan banyak karyawan, membutuhkan tempat, lahan, satpam, security, ATM, dan yang lain sebagainya. Otomatis itu ada biaya operasionalnya, ada biaya maintenance ATM, misalkan ATM-nya rusak, ada biaya listrik, ada biaya gaji karyawan, dan yang lain sebagainya. Itu biaya operasional yang harus dikeluarkan kan dari pihak perbankan tersebut. Nah, sedangkan pinjol cukup punya 1 kantor aja di Jakarta sudah selesai. Otomatis karyawannya lebih sedikit, lahan yang diterima dia lebih sedikit, karyawannya sedikit, biaya operasionalnya juga sangat sedikit sekali. Jadi keuntungannya luar biasa. Cukup punya 1 cabang kantor di Indonesia, di Jakarta aja sudah selesai. Jadi pinjol tersebut sudah berizin. Sedangkan kalau perbankan itu harus punya banyak cabang, dananya sekian miliar. Nah, itu semuanya harus dituruti. Oleh sebab itu keuntungan pinjol sangat-sangatlah besar sekali teman-teman semuanya. Dan kalau kita bedah secara detail dan juga secara mendalam, bisa jadi 2 jam videonya. Oleh sebab itu adalah gambaran kecil kenapa kok banyak perusahaan yang ingin buka bisnis pinjol. Banyak sekali keuntungannya. Terus kemudian kenapa kok orang luar negeri atau perusahaan luar negeri datang ke Indonesia untuk membuka bisnis praktek pinjaman online?
Ya karena ya sudah tadilah saya sebutkan, oke. Dan kemudian kenapa kok pinjol itu di sana gak laku? Ya karena memang sebenarnya pinjol itu bukannya malah menguntungkan tapi membahayakan kepada masyarakatnya sebenarnya. Di negara-negara maju itu tidak ada yang namanya pinjol. Sebenarnya ada tapi tidak laku teman-teman semuanya, dan regulasinya sangat ketat sekali. Oke, mudah-mudahan video ini sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya atau menambah wawasan kita terhadap dunia pinjol. Next, kalau pengen yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, saya akan bahas di video selanjutnya. Kalian tinggal komen aja. Kalau banyak yang request, saya akan bahas. Tetapi kalau nggak ada, ya sudah, saya cukupkan aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.